Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zahra Awalia Nurfadilah dengan NPM 202151019. Di video kali ini, saya akan membuat atau akan menyelesaikan beberapa soal dan penyelesaiannya mengenai bangun ruang. Nah, selain dengan menggunakan manual, saya juga akan mencoba menggunakan aplikasi Kabri 3D. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika dengan dosen pengampu Bapak Redi Hermanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya. Sebuah limas mempunyai bentuk alas persegi dengan ukuran panjang sisinya 9 cm. Jika tinggi limas adalah 6,3 cm, berapakah volume limas tersebut? Nah, kita bisa menggunakan jawaban manual terlebih dahulu. Nah, untuk rumus volume limas itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kita pecahkan. Volume limas adalah 1/3 dikali sisi dikali sisi. Nah, kenapa rumus dari luas alas ini sisi kali sisi bukan panjang kali lebar? Karena alasnya itu berbentuk persegi. Nah, jadi sisinya itu sama. Nah, untuk itu, untuk rumus luas alas itu sisi kali sisi. Nah, setelah itu dikali tinggi. Nah, jadi volume limas adalah 1/3 dikali 9 kali 9 dikali 6,3. Nah, jadi volume limas adalah 1/3 dikali 81 dikali 63. Hasilnya adalah 1/3 dikali 510,3 cm. Nah, maka didapat hasilnya adalah 170,1 cm per kubik. Nah, hal ini bisa dibulatkan nilainya menjadi 170 cm per kubik. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama itu, volume limas tersebut adalah 170,1 cm per kubik, atau bisa juga kita bulatkan menjadi 170 cm per kubik. Nah, kita telah menyelesaikan soal yang pertama. Nah, kita langsung saja ke Kabri 3D-nya. Pertama-tama kita buat dulu alasnya. Kita pindahkan. Nah, kita hitung apakah nilainya sudah sesuai. Distance. Ini nilainya 10 cm. Nah, untuk itu kita harus perkecil. Nah, kemudian kita bikin garis pelukisnya. Dan kita bikin segmen. Dan kita hitung apakah nilainya 6,3 atau belum. Nah, nilainya 6,2. Nah, karena kurang, kita bisa menambahkan atau memperluas garis tersebut. Sip. Nah, kita udah tahu nih, tingginya itu 6,3 cm dan sisinya adalah 9,1 cm.
Mohon maaf, ini harusnya 90 cm. Sudah sesuai. Setelah itu, kita bikin piramidnya atau limasnya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan volume. Nah, kita udah tahu kan bangun ruangnya, kemudian kita klik ini dan volume. Di mana saja nanti akan ketemu 171,5 cm per kubik. Nah, kenapa ini tidak sesuai? Nah, mungkin karena ininya ada yang melenceng sedikit, jadi tidak sesuai. Tapi hasilnya adalah 171,5 atau bisa juga kita bulatkan menjadi 170 cm per kubik. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Berikut ini adalah pernyataan tentang kubus ABCD EFGH dengan P, Q, dan R berturut-turut titik-titik dengan rusuk AB, DC, dan HG. Nah, poin yang pertama itu ruas garis PH dan QE berpotongan. Yang kedua, ruas garis RC dan PC tidak tegak lurus. Yang ketiga, ruas garis ER dan PC tidak sejajar. Dan yang keempat, segitiga PCR tidak sama. Nah, langsung saja kita ke Cabri 3D. Buka Cabri 3D-nya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, tadi kita sudah membaca sama-sama ya soal nomor 2. Kita ke Cabri 3D dan kita ke dokumen ethics area dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah itu, kita tulis soalnya. Berikut ini adalah pernyataan tentang kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan P, Q, dan R. Bagaimana Nah, mohon maaf, bukan bagaimana ya. Jadi dengan P, Q, dan R berturut-turut dengan rusuk A, B, D, C, H, G. Kita simpan di atas saja. Kemudian kita gambar kubusnya. Nah, kemudian kita stylenya kita ubah dan beri nama. Nah,
dan ini B, ini C, C. Nah, kemudian kita mencari tahu terlebih dahulu jaraknya ya. Oh, mohon maaf. Nah, kemudian kita mencari tahu titik P. P itu berada di antara rusuk AB. Nah, sebelumnya kita hitung terlebih dahulu distance. Nah, karena 38 untuk mempermudah, kita coba menjadi 5 cm saja. Nah, setelah itu kan udah 50 cm atau 5,0 cm. Setelah itu kita buat dibagi 2 menjadi 2,5. Apakah sudah sesuai? Nah, sudah besar, jadi kita bisa mengubahnya menjadi lebih kecil. Kita bisa dihapus saja. Kemudian kita kasih nama terlebih dahulu P. Setelah itu kita buat lagi. Kita hitung apakah sudah sesuai. Belum sesuai. Ini juga belum sampai bawah, jadi kita bisa mundurkan di 2,5. Sip, 2,5. Ini adalah titik P. Oh, mohon maaf, AB sudah ya di P. Kemudian untuk Q-nya itu ada di DC. Mohon maaf, mungkin ini belum dikasih nama. Q. Ini sudah QR. Nah, setelah itu kita sambung-sambungkan. P dan C. Kemudian ke ujung. Nah, dari pernyataan di sini dapat disimpulkan bahwa
poin nomor 1 dan 2 itu benar, yaitu dengan ruang garis PH dan QE berpotongan. Kemudian ruas garis RC dan PC tidak tegak lurus. Nah, harusnya tegak lurus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Kemudian kita tadi ya sudah mengetahui, maka hasilnya ada di poin nomor 1 dan nomor 2 itu benar. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soalnya diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik PQ dan R berturut-turut merupakan titik tengah rusuk EH, BF, dan CG. Jarak P ke garis QR adalah titik-titik. Nah, kita menggunakan manualnya seperti ini. Nah, sudah. Gambar yang pertama menunjukkan ini hanya ada titik PQR, kemudian kita lanjutkan hitung menggunakan teorema Pythagoras, karena kita akan mencari nilai dari PS. Nah, PS. Nah, setelah itu kita langsung saja ya ke Cabri 3D. Nah, kita buka Cabri 3D-nya. Nah, yang pertama-tama kita buat terlebih dahulu kubusnya. Kubusnya itu sepanjang 6 cm. Nah, stylenya kita ubah menjadi empty biar lebih memudahkan kita. Kita ukur terlebih dahulu. Nah, ini kebesaran, maka kita perkecil menjadi 6 cm. Nah, jangan lupa untuk memberi nama. Nah, sampai this vertex A. A, kemudian di sini B, C, D. Oh, mohon maaf ini. Nah, mungkin ini tidak terlihat titiknya. D. Kemudian di atasnya ada E. Kita pindahkan supaya memudahkan ya. Kemudian di sini ada F. Nah, kita pakai titik terlebih dahulu. E, F, G, H. Nah, sudah. Kemudian, nah jarak antara AB itu rusuknya adalah 6 cm. Untuk itu, untuk titik pertengahannya itu ada di nilai 3. Kita bikin di nilai 3 terlebih dahulu. Ini untuk titik P. Nah, kita hitung apakah sudah sesuai 3 cm. Nah, kelebihan untuk itu kita perkecil.
dengan ditarik titik tersebut. Kemudian kita akan mencari Q dan R. Q itu ada di antara F dan R. Kita coba di sini, apakah sudah sesuai 3 cm? Oh, ternyata kurang. Nah, dan jangan lupa untuk memberi nama. Ini adalah Q. Dan satu lagi, jangan lupa untuk dihitung. Nah, ini kurang. Dan kita pakai segmen untuk menyatukan titik-titik yang tadi, Q dan R. Nah, kita ambil tengahnya juga. Apakah 3 cm? Ternyata kurang. Dan kita sambungkan lagi P dengan. Oh iya, jangan lupa di sini adalah poin S. Oh, mohon maaf, di sini R. Dan di sini adalah S. Nah, kita akan mencari soalnya itu. Oh, mohon maaf. Kita tulis terlebih dahulu soalnya. Nah, mungkin di bawah saja ya. Dari gambar di atas, jarak titik P ke garis QR adalah jarak titik P ke S atau panjang ruas garis PS dengan teorem Pythagoras pada segitiga PTS. Nah, ini menggunakan teorema Pythagoras, berarti PS pangkat 2 sama dengan PT pangkat 2 ditambah TS sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Maka hasilnya 36 ditambah 9. Hasilnya adalah 45. Nah, jadi PS sama dengan akar dari 45. Maka hasilnya adalah 3 akar 5. Nah, karena yang akan kita cari itu adalah PS. Nah, ini kita tidak tahu ya nilainya berapa, jadi kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini 6 cm, berarti di sininya harus 3, kita ubah. Oh, mohon maaf, kita hitung harus sampai 3. Kemudian setelah itu kita bisa menarik garisnya.
kita telah mendapatkan gambarnya dan kita bisa hitung sama-sama untuk mencari PS. Nah, PS itu adalah apa ya? Kita bisa menggunakannya dengan metode teorema Pitagoras. Nah, sudah terlihat. Jadi, kita hitung PT pangkat 2-nya itu berapa? PT-nya itu kita coba hitung. PT T itu di sini. Nah, 6 cm sudah sesuai. Kemudian TS 3 cm. Oh, sama sekali ya. Sama. Jadi 6 kali 6 36 ditambah 3 kali 3 9. Maka hasilnya 45. Jadi PS adalah akar dari 45. Maka hasilnya adalah 3 akar 5. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.